Rawakalong. 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 Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Kepala Desa Rawakalong, apresiasi selamat ulang tahun Desa Rawakalong. Kami mohon doa dan mohon dukungannya 1 tahun ke depan. Tolong doakan saya husnul khotimah dan program apa yang akan dilaksanakan tahun 2023 bisa berjalan dengan baik. Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Mbak kanan. Untuk panitia Karang Taruna dikondisikan. Selamat datang kepada Bapak Mat Arif atau Mat Garib, anggota dewan kita, alhamdulillah, walaupun dari kota Depok sempat hadir kemari, alhamdulillah. Dia mau Ikut ya. Iya, Mas. Iya. Kalau jaga harga mah. Belajar betul. Saya minta tepuk tangan 80 tahun Rawakalong Bertigaman. Dan selamat datang Bapak PT Bupati Bogor, Bapak Iwan Setiawan dan Kiai Haji Roma Irama. Dan selamat datang buat Cablak. Bodoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin. Kalau celuk masih mending. Tegal berpenyok. Aduh, chef. Aturan kita itu. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wabil khusus Bapak Lurah Wardi sebagai lurah dari Rawa Kalong yang kita banggakan. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya cintai, PAMI Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya cintai. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu fans Roma and Soneta kalau disingkat Forza. Betul? Forza ini ada dua. Ada yang struktural berseragam terikat dengan aturan organisasi, dan ada yang non struktural tidak berseragam namun sejauh dia penggemar Roma dan Soneta itu namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya sebut Forza tolong bilang keren, bisa? Forza! Forza! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza! Di sini kita merayakan, mensyukuri 80 tahun Desa Rawa Kalong. Bersyukur semakin lama dari tahun ke tahun semakin maju, terutama setelah di bawah pimpinan Bapak Lurah Wardi. Kita doakan agar beliau panjang umur, sehat walafiat, agar membuat Desa Kalong lebih maju lagi, amin. Hadirin hadirat, tujuan kita merayakan Maulid Nabi tak lebih dan tak bukan dalam rangka memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kenal, insya Allah kita akan bangga kepada beliau. Kalau kita sudah bangga kepada beliau, kita akan cinta kepada beliau. Kalau kita sudah cinta, maka kita akan taat kepada beliau.
Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Muhammad. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa kita oleh Allah, maka taatlah kepada Nabi Muhammad SAW, karena perintah beliau, larangan beliau adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menambahkan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Paham? Paham? 124.000 Nabi yang diutus kepada manusia, karena likulli ummatin nabiyyin, setiap umat ada nabinya masing-masing. 124.000 nabi, ada 313 rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang teragung di antara semuanya. Kenapa? Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau lain dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Bu, kalau nabi-nabi pendahulunya hanya diutus untuk bangsanya masing-masing. Contoh, Nabi Lut alaihissalam diutus hanya untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihissalam diutus hanya untuk bangsa Thamud saja. Nabi Saleh alaihissalam untuk bangsa Thamud, Nabi Hud untuk bangsa Ad. Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasulan ala bani Israel." Nabi, rasul untuk bangsa Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau diutus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk untuk warga Rawa Kalong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena beliau diutus untuk dunia, dan sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi dan tidak akan ada kitab suci, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada aku lupakan nama Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim. Seluruh persoalan manusia ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Begitu sempurnanya Quran, sampai-sampai seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah membaca Quran, mempelajari Quran, beliau berkomentar, "Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization." Islam bukan sekedar agama, tapi Islam way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kelebihan beliau yang pertama. Yang kedua adalah solawat. Apa itu solawat? Solawat jamak daripada solat. Kalau solat itu apa namanya? Satuan. Kalau jamaknya banyak solawat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala solawat wa salatil wusta. Jagalah solatmu dan solat pertengahan. Secara etimologis dalam bahasa, solawat adalah solat.
Tapi secara terminologi, tinjauan hakikat, salawat itu lihat orientasinya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah memuliakan Nabi dan malaikat memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Allah dan para malaikat solawat kepada Nabi. Artinya Allah dan para malaikat memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikan penghormatan yang sempurna kepada beliau. Kalau solawat kita kepada Nabi, itu namanya mendoakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah muliakanlah Muhammad. Paham? Paham? Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi, memuliakan. Nah, kalau kita bersolawat kepada Allah, menyembah. Paham? Kita solawat artinya kepada Allah, menyembah. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 100 kali. Oleh karena itu perbanyak solawat. Ada satu ulama ketika menghadapi orang sakit bilang, ya ulama, ya kiai, saya sudah ke dokter mana-mana nggak sembuh, tolong berikan saya doa. Apa kata kiai itu? Baca solawat 1000 kali. Dia baca selawat 1000 kali, alhamdulillah biidznillah penyakitnya sembuh. Kita selawat yuk. Kita selawat yuk. Tirukan selawat saya yang disambut, oke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. 2 kali kita bersalawat, insya Allah Allah 20 kali bersalawat kepada kita. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, insya Allah berkah selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Dan yang ketiga kelebihan beliau adalah syafaat. Nanti pada hari kiamat manusia berlari-lari kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, minta syafaat, minta pertolongan agar direkomendasikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dirinya. Semua nabi angkat tangan. Kami tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Silahkan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliau yang diizinkan memberi syafaat kepada manusia. Inilah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, seluruh Nabi punya doa pamungkas, dan mereka telah menyampaikan doa mereka dan Allah telah mengabulkannya. Tapi aku simpan doa pamungkasku agar aku bisa jadikan sebagai syafaat pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang keempat kelebihan beliau adalah masalah akhlak. Jadi semua Nabi, 124.000 Nabi diutus dengan satu kalimat, dengan satu misi, untuk menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah. Semua Nabi misinya itu, sampaikan kepada manusia jangan menyembah selain kepada Allah, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Di samping menyampaikan tauhid, Nabi ada misi spesifik, yaitu untuk membangun akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketahuilah ibu, isi agama itu 3, syariat, muamalah, dan akhlak. Ya, akhlak secara orientatif ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, misalnya hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Ada akhlakul karimah, akhlakul ammah, akhlakul sayyi'ah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kalau ada orang Islam sholat 5 waktu tanpa sholat sunat, kalau ada orang Islam puasa di bulan Ramadan tanpa puasa sunat, ini sudah berakhlak kepada Allah. Artinya akhlakul ammah, akhlak yang standar, akhlak yang sedang, dan itu bagus, alhamdulillah. Kalau ada orang Islam nggak pernah sholat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, bahkan rajin maksiat, ini berakhlakus sayyi'ah kepada Allah, berakhlak buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dicontohkan Nabi ibu, akhlak kepada Allah, Masya Allah, akhlakul karimah kepada Allah. Beliau sholat, di samping sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Istighfar, bukan hanya astaghfirullahalazim, beliau istighfar 100 kali satu hari. Istighfarnya Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah. Sampai Siti Aisyah istrinya bertanya, Rasulullah, kamu ini pemegang kunci surga, kamu ini maksum, nggak ada kesalahannya. Kenapa harus istighfar 100 kali setiap hari? Kenapa harus bengkak-bengkak kamu salat? Inilah akhlakul karimah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menjawab, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah atas derajat yang diberikan kepada aku? Masya Allah. Akhlakul karimah Nabi kepada Allah, akhlakul karimah Nabi kepada sesama manusia luar biasa. Sampai-sampai Allah memuji beliau, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh ya Muhammad, engkau ini punya akhlak yang luar biasa. Akhlak kepada manusia ibu bapak, beliau orang yang sering dibuli, sering difitnah, sering dihina, bahkan sering disakiti secara fisik. Misalnya begini, beliau kalau di Mekah ibu, itu kalau mau ke Masjidil Haram lewat gang kecil, di sana ada rumah verdiping dari tanah tempat orang Yahudi tinggal. Kalau Nabi lewat diludahin, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Nabi lewat diludahin, Nabi cuma mengusap, menoleh, tersenyum. Sampai satu hari beliau lewat di sana nggak ada yang ngeludahin. Dia bertanya kepada seseorang di sana, ya fulan, mana itu orang yang suka berdiri di sini? Oh, itu orang Yahudi ya Muhammad. Mana, kok nggak ada? Beliau lagi sakit Nabi. Rumahnya mana? Tuh. Nabi pulang lagi bu, minta roti, susu sama kurma sama istrinya. Istrinya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Saya mau menyambangi orang sakit, orang yang meludahi beliau tiap hari. Bukan balas disakiti, tapi dibawain makanan. Saya mau tanya ibu nih, ibu-ibu saya tanya dulu, udah berapa kali ibu maulid? 5 kali ada? 10 kali? 50 kali? Akhlaknya udah berubah belum? Kalau ada yang ngeludahin ibu, ibu apain tuh orang? Hah? Wow, gue saya blok air saya ember.
akhlak. Belum pernah dilempari batu di Taif. Jibril alaihissalam yang selalu mendampingi beliau bisikin Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah agar umatmu yang durhaka ini dihukum, diazab sebagaimana para nabi terdahulu ketika umatnya durhaka minta diazab kepada Allah. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, berikan maaf kepada umatku, mereka melempari aku batu karena mereka tidak mengerti. Masya Allah, Masya Allah. Pak, saya tanya sama bapak nih, hei bapak, lu udah berapa kali maulid? Sering. Kalau lu dilempar sama batu, lu apain tuh orang? Hah? Oh, gua bacok. Tapi ada orang sini yang baik. Ketika saya tanya, Mas, kalau Mas dilempar batu, Mas apain tuh orang? Saya lempar lagi Pak Haji, tapi pakai roti. Bagus lah. Roti apa Mas? Roti tawar Pak Haji, yang gede. Oh bagus. Tapi saya isi pakai batu bata Pak Haji. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa murah hati seperti itu? Karena beliau tahu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah SWT berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah berburuk sangka. Jauhilah suudon, buruk sangka, karena buruk sangka itu sebagiannya adalah berdosa. Yang kedua, wala tajassasu, jangan ngintip-ngintip, jangan cari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka menghibah, menggunjing, membuka aib temanmu sendiri. Apa sanksinya? Apakah kamu suka makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Orang yang suka menggunjing orang, orang suka memfitnah orang, yang membuli orang, itu dia sama kata Allah seperti diumpamakan lagi makanin daging bangkai yang kita omongin. Paham? Itu kiasan daripada kita lagi ngambilin dosa yang kita omongin. Itu sebabnya Nabi nggak pernah marah, dibuli, dihina, bahkan dia kasihan kepada yang menghina dan fitnah. Seandainya ibu pun mengamalkan ini, insya Allah kalau ada hina, dibuli, difitnah, kita nggak akan marah karena kita tahu bahwa dia sedang ngambilin dosa kita. Paham? Paham? Berakhlak kepada alam, Masya Allah. Nabi sangat mencintai binatang. Nabi sangat mencintai dan menghormati bahkan tanaman. Saya boleh cerita sedikit? Boleh? Satu ilustrasi. Ya. Pada tahun 1930, 80-90 tahun yang lalu, ada seorang botanis. Apa itu? Ahli tanaman. Dia pergi ke New Delhi, India, untuk menyelidiki, mempelajari tentang tanaman. Ternyata namanya Dr. Bose. Ternyata Dr. Bose menemukan, oh ternyata pohon-pohon itu ada jenisnya. Ada pohon laki, ada pohon perempuan. Oh ternyata dia berkembang biak dengan kawin. Yang mengawinkan pohon ada kumbang, ada angin. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT 1500 tahun dalam Al-Quranul Karim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menjadikan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Juga Allah berfirman, wa arsala riyaha lawaqiha, dan aku utus sebagian angin untuk mengawinkan. Jadi Bapak Ibu, kalau udah angin kenceng gak usah ribut, diam aja. Itu pohon lagi pada kawin. Paham? Kalau lihat pohon yang rubuh angin gede, itu pasti pohon udah tua.
Makanya yang pada tua-tua nih jangan kawin lagi. Rubuh lo. Kalau saya masih muda. Jadi berakhlak kepada pohon. Nabi kalau ketemu pohon beri salam, assalamualaikum. Dan sering-sering pohon batu memberi salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya berakhlak kepada pohon. Ketika kita memerlukan pohon, daun pisang misalnya, cari pisau yang tajam. Bismillah, Allahu Akbar, seret. Jangan disakiti, jangan berebet-berebet. Dia merasa sakit dan dia merasa senang kalau ibu-ibu pagi-pagi sambil sholawat disiramin itu pohon. Allahumma sholli ala Muhammad, masya Allah, itu ibadah. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apapun di bumi dan di langit dengan caranya masing-masing. Berakhlak kepada pohon, jagalah pohon, rawatlah pohon, jangan dirusak, jangan disakiti. Paham? Paham? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Paham? Paham. Paham? Mana suaranya? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indahnya lah dengan akhlak. Damai dan sentosanya lah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau pejabatnya nggak berakhlak, kalau rakyatnya nggak berakhlak, betul? Negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikian tadi ceramah oleh Bapak Kiai Haji Romi Rama. Ya, mohon izin jangan bubar dulu, karena nanti ada sesuatu hal juga dari bapak-bapak kepala desa sekecamatan Gunung Sindur untuk segera naik ke atas panggung semua. Jadi ada hadiah khusus buat para pengunjung. Kata guru ngaji saya bilang, kalau setiap ada acara, kalau belum doa nggak boleh pulang. Yang takut sama doa adalah setan. Jadi yang pulang duluan adalah setan. Ya benar, guru saya pernah bilang orang yang takut doa itu adalah setan. Makanya pulang dulu. Mohon izin kepada guru kita Habib Fauji Yahya bin Yahya untuk doa penutup. Dipersilakan.
Dan saya pembawa acara, mohon maaf, Cablak, pamit. Nanti malam kita dihibur bersama SK Jidak Giduk, Doa Artis, Ayat Jaja Miharja, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Wardi, terkhusus untuk Bapak Haji Roma Irama dan juga guru kita Al-Ustaz Ki Haji Nur Fadilah Yusuf, agar senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dan kampung kita Desa Rawakalong senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفعنا يا كريم وفعنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبركات الفاتحة بالمعجزات الفاتحة بالكرامة الفاتحة يا فارج الحام يا كاسب الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا مولانا يا مجيب لحاضرا ليجيب. توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الرحمن، تقضي حاجاتنا قريب يا الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo kita salawat. Salatullah salamullah ala Taha